Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 38. Belenggu kekayaan materi. Pada umumnya orang ingin kaya. Entah disadari atau tidak, kekayaan dianggap dapat membahagiakan. Kata-kata kekayaan materi itu tidak dapat membawa kebahagiaan adalah kata-kata orang saleh yang tolol dan yang sedang menghibur diri. Namun, Stephen Berglas, psikolog dari Harvard Medical School Amerika, mengatakan kekayaan dapat berdampak buruk pada perkembangan jiwa. Perilaku kasar, tidak percaya diri, dan serakah adalah ciri-ciri kepribadiannya. Lebih lanjut, dia menerangkan, kasar karena sering menempuh cara-cara kotor, tidak percaya diri karena kekayaannya seperti bukan hasil jerih payahnya, prestasi dan profesionalitasnya, dan serakah karena terikat pada pengumpulan kekayaan materi seperti pecandu morfin butuh suntikan. Itulah hasil penelitian Stephen yang membuat merah telinga banyak orang kaya. Maka tidaklah mengherankan kalau bukunya berjudul Success Syndrome bahkan banyak diperdebatkan banyak orang. Tapi anehnya, dua psikolog lain berkesimpulan sama. Orang kaya umumnya serakah. Mereka merasa tidak percaya diri. Sementara semakin meyakinkan diri, semakin besar depresi yang dideritanya. Sedangkan dalam kitab Sirah, pernyataan yang hampir senada pun ada. Berjaga-jagalah karena kekayaan bisa memperkurus badan, dan kesusahan karenanya mengenyahkan tidur. Barang siapa gila emas tak terlepas dari dosa, dan yang memburu uang tersesat karenanya. Berbahagialah orang kaya yang kedapatan tidak bersalah, maka itu kesejahteraannya terjamin dan amalnya akan diwartakan jemaat. Ingatlah bahwa mata rakus buruk adanya. Kitab Sirah bab 31 ayat 1 sampai 8 dan ayat 13. Sedangkan kitab Amsal mengajak beramal. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan kecemasan. Kitab Amsal bab 3 ayat 9. Tambahan pula, Yesus bersabda, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar dan mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 20. Dari sabda Tuhan itu semakin jelas bagi kita bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap harta kekayaan dengan sesama kita. Bahwa kita harus mencari harta dengan cara yang benar. Cara kita menggunakannya harus dengan baik, dan di dalam pemilikannya pun harus ada untuk tujuan sosial. Intensi dari harta kita adalah ada yang untuk Tuhan, sesama, selain juga untuk diri sendiri, bagi kebaikan dan kemuliaan Tuhan, kebaikan orang lain, dan kesejahteraan kita sendiri. Bahwa segala yang kita miliki cuma mandat, titipan, dan kepercayaan dari Allah. Semua miliknya yang harus kita pertanggungjawabkan
di hadapannya. Jikalau mungkin dengan kekayaan yang kita miliki bisa digunakan untuk menolong orang yang lemah, mengajak untuk maju, mengangkat yang tak berdaya, dan mengubah keadaan hidup sesama yang miskin tanpa dengan memanjakannya. Sudah begitu banyak orang memberi kesaksian bahwa menolong mereka yang berkekurangan dan menderita dapat sungguh-sungguh memberi ketenangan jiwa. Kita percaya tentu dari Allah lah asalnya. Tuhan memberkati kita. Amin.